dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tafsir Al-Misbah, bahagia sekali kita masih diberikan kesempatan untuk dapat kembali berjumpa di acara ini, untuk dapat lebih memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran yang merupakan petunjuk kita kaum muslimin. Dan masih bersama saya Ali Rohali yang akan memandu acara ini, tentu saja bersama Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dan juga bintang tamu kita hari ini Mas Ajis Doa Ibu. Assalamualaikum Mas Ajis, terima kasih sudah hadir. Mungkin sebelum kita mulai bisa intermezzo sedikit. Ajis Doa Ibu, itu nama lahir atau nama top? Sebenarnya nama lahir saya Abdul Aziz. Abdul Aziz. Cuman saya dipanggil Aziz. Doa ibunya itu karena di dalam Islam kan derajat perempuan itu lebih tinggi. Jadi ibumu. Jadi saya pakai nama itu. Terus juga untuk menjaga, kan karena saya juga stand up. Jadi kalau saya bawa nama ibu tuh kayaknya harus berhati-hati. Benar sekali. Gitu. Dan doa ibu untuk anaknya insya Allah sangat didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, terima kasih Mas Ajis sekali lagi sudah hadir. Bapak, kita akan memulai untuk menguraikan makna yang terkandung dalam Quran surat An-Nahl ayat 112 sampai 117. Kita akan mulai di ayat 112. Silakan Bapak. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Ayat ini memberi tuntunan, peringatan dengan menyebutkan satu contoh, yakni ada satu negeri yang tadinya aman, sentosa, sejahtera, rezekinya datang dari seluruh penjuru. Rakyat menikmati rezeki itu. Tetapi dalam saat yang sama mereka, istilah Al-Quran di sini, mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Ya. Maka akibatnya mereka ditimpa oleh rasa takut, ditimpa oleh kelaparan akibat apa yang mereka lakukan. Kita ingin garis bawahi dulu satu hal. Yang pertama, kelihatannya ayat ini ingin mengingatkan bahwa ada kaitan antara kedurhakaan dengan penderitaan. Masyarakat yang durhaka itu akan menderita. Masyarakat yang tidak saling membantu itu akan saling bermusuhan, sehingga lahir rasa takut antara mereka. Masyarakat yang tidak melaksanakan tuntunan-tuntunan agama dan moral itu akan saling bersaing secara tidak sehat, sehingga persaingan tidak sehat itu mengantar kepada bencana. Yang jadi maaf ya. Bapak, berarti kalau di ayat ini itu yang ditekankan adalah kolektif ya, bukan individu per individu, tapi masyarakat secara keseluruhan. Betul, gitu. Secara kolektif dia katakan. Yang saya ingin garis bawahi adalah firmannya kafarat bi an'amillah. Jangan diduga kata kafir di sini dalam arti tidak percaya Tuhan. Kafir dalam bahasa agama itu, dalam bahasa Al-Quran itu adalah melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan agama. Jadi kalau memecah belah itu kekufuran. Malas itu kekufuran. Tidak menjaga kebersihan itu kekufuran. Nanti ada ayat yang lain yang menggambarkan itu di surat Saba, menggambarkan suatu masyarakat yang begitu sejahtera, tumbuhannya begitu baik hasilnya, tetapi mereka juga kafir.
Di situ sementara ulama menafsirkannya, mereka tidak memelihara bendungannya. Kotor. Sehingga bendungan itu runtuh dan menghancurkan negara itu. Jadi kekufuran jangan hanya katakan, oh dia tidak percaya. Dalam salah satu episode saya pernah berkata bahwa negeri yang penduduknya tidak muslim, tetapi pimpinan dan masyarakatnya tidak adil, itu bisa ditimpa ke bencana dari Tuhan. Sebaliknya, masyarakat negeri yang melaksanakan keadilan dengan baik, walaupun dia tidak percaya Tuhan, itu kesejahteraan hidupnya bisa lebih baik. Oke. Sini dikatakan, Azaqahallahu libasal ju'i wal khawf. Allah menjatuhkan kepada mereka bencana yang mereka rasakan. Bencana itu bagaikan menyeluruh, bagaikan pakaian yang menyelubungi semua manusia. Anda sekarang ini berpakaian menyelubungi semua. Saya berpakaian menyelubungi seluruh badan saya, kecuali wajah saya. Siksa itu seperti pakaian yang menyelubungi mereka. Jadi menyeluruh. Padahal, lanjut ayat kita itu, telah datang kepada mereka rasul di antar yang muncul, yang datang dari kelompok mereka sendiri. Rasul di sini tidak harus diartikan nabi. Rasul di sini adalah utusan. Boleh jadi utusan Allah, boleh jadi utusan orang-orang baik di antara mereka. Utusan kelompok yang berusaha untuk memperbaiki masyarakatnya. Jadi datang orang-orang yang memberi peringatan kepada mereka. Orang-orang itu muncul di tengah mereka itu. Jadi bukan orang lain. Kita sekarang di Indonesia ini, katakanlah, ada enggak kita punya cendekiawan, kita punya politisi, katakanlah kita punya ulama yang memberikan peringatan-peringatan tentang bahaya yang bisa dicapai bangsa kita ini kalau terus-menerus masyarakat secara umum melanggar norma-norma agama. Ada. Walaupun ulama itu cendekiawan, itu bukan Rasul Allah, tapi dia melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja ini terjadi sampai sekarang. Sudah ada yang memberi peringatan, tetapi mereka itu mengingkari peringatan itu sehingga jatuhlah siksa kepada mereka dalam keadaan mereka berlaku aniaya. Saya kira itu ayat kita di sini. Ya baik, kita sudah sampai di uraian makna Quran surat 112 dan 113 dari An-Nahl. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa. Nanti juga Mas Ajus bisa langsung ngobrol aja ya. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Usaha manusia bisa usaha yang dibenarkan Allah, bisa usaha yang tidak dibenarkan. Ya baik pemirsa Tafsir Al-Misbah, kembali kita di acara ini. Kita akan lanjutkan lagi tadi untuk penafsiran makna Quran surat An-Nahl. Tapi mungkin sedikit Bapak, saya ingin bertanya mengenai ayat 113 ini. Jadi ayat ini bisa dikatakan tidak mengacu kepada suatu peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu ya, pada saat Rasulullah atau nabi-nabi itu diutus oleh Allah gitu. Jadi suatu hal yang menggambarkan keadaan sekarang gitu. Iya. Jadi begini. Pada umumnya. Ayat ini memperingatkan tentang suatu peristiwa masa lalu. Itu dulu. Ya. Bahwa dulu ada suatu negeri yang aman, sejahtera dan lain-lain sebagainya, tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Mereka melanggar, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sejalan dengan tuntunan Allah. Maka mereka disiksa. Karena itu, hati-hatilah kamu, wahai anggota masyarakat yang datang pada saat turunnya Al-Quran ini. Sejak itu, hati-hatilah kamu, wahai masyarakat Mekah,
Hati-hatilah kamu masyarakat Indonesia, hati-hatilah kamu wahai masyarakat dimanapun sampai akhir zaman. Kamu juga bisa mengalami semacam ini. Kalau negerimu sejahtera, aman, damai, tapi kamu melanggar tuntunan agama, maka kamu pun bisa mengalami siksa sebagaimana siksa mereka dahulu. Itu yang dimaksud di sini. Baik, kita lanjutkan. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, ini akan kita terjemahkan, maka makanlah apa yang direzekikan Allah kepadamu dalam keadaan halal dan baik. Ya. Makanlah. Dalam bahasa Al-Quran, kata makan itu bukan sekedar, bukan saja memasukkan sesuatu ke kerongkongan untuk masuk ke dalam perut. Itu kan makan ya. Ya. Dalam bahasa Al-Quran, kata makan itu juga berarti lakukanlah aktivitas. Mengapa makan diartikan dengan melakukan aktivitas? Karena dengan makanan yang kita peroleh, kita dapat melakukan aktivitas dengan baik. Tanpa makan tidak ada kalori, kita lemes. Nah, itu sebabnya ada ayat dalam Al-Quran menyatakan apabila wanita-wanita itu menyerahkan secara sukarela mas kawin mereka, maka makanlah mas kawin itu. Kalau mas kawinnya mas disuruh makan, tidak. Atau makanlah, lakukanlah aktivitas melalui manfaatkanlah itu arti makan. Nah, jadi di sini kalau memang demikian itu keadaan masyarakat yang lalu yang dimusnahkan Tuhan akibat mereka tidak mengkufuri, mereka mengkufuri nikmat Allah, maka wahai kalian yang ingin menghindar dari jatuhnya siksa itu, lakukanlah aktivitas melalui apa yang direzekikan Allah kepadamu. Lakukanlah aktivitas yang positif melalui apa yang dilakukan. Nah, kita kembali. Kalau kita ingin membatasi kata makan di sini dalam arti harfiahnya, maka yang diperintahkan untuk dimakan adalah rezeki yang dianugerahkan Allah. Ya. Itu usaha manusia, bisa usaha yang dibenarkan Allah, bisa usaha yang tidak dibenarkannya. Kita disuruh melakukan kegiatan dari hasil usaha yang dianugerahkan Allah. Tetapi makanlah yang halal dan thayyib. Sekarang begini, halal itu ada 4 bagian. Wajib itu halal, sunnah itu halal, mubah boleh itu halal, makruh itu halal. Nah, tetapi di sini dia katakan halal yang baik, halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Makruh itu bukan halal yang baik. Makanlah halal yang baik. Nah, ulama-ulama kemudian merumuskan begini. Yang thayyib itu adalah yang lezat dan baik akibatnya. Bisa jadi lezat tapi tidak baik akibatnya. Iya. Makan yang lezat, yang enak tapi baik akibatnya. Nah, ada lagi yang mengartikannya yang proporsional, yang cukup lagi sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau seorang sakit gula, gula sih halal dia makan, tapi tidak proporsional buat dia. Kalau sudah berlebihan menjadi tidak thayyib begitu ya, Pak. Makanan buat anak berbeda. Ya. Pada saat dia bayi, dia minum susu. Setelah dia menanjak besar, itu proporsional. Jadi makanlah yang halal dan yang thayyib sambil mensyukuri nikmat Allah. Jadi jangan makan halal sudah tapi tidak syukur. Mensyukuri nikmat Allah itu, syukur itu ada 3 unsurnya. Yang pertama, kesadaran bahwa itu apa yang Anda peroleh itu bersumber dari Allah. Yang kedua, ucapan dengan lidah menyampaikan terima kasih kepada Allah.
Itu alhamdulillah. Yep. Yang ketiga, pelaksanaan yang dilakukan oleh anggota tubuh dengan jalan melakukan kegiatan melalui nikmat itu sesuai dengan tujuan Allah memberikannya kepada Anda. Kita diberi makanan sehingga sehat, sehingga kuat. Untuk apa itu? Untuk melakukan kegiatan positif. Kalau Anda lakukan itu untuk kegiatan tidak positif, namanya Anda tidak bersyukur. Nah, di sini dia katakan, dan syukurilah nikmat Allah itu kalau memang kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Berarti memakan itu bukan hanya aktivitas memakan ya Pak Quraisy ya? Harus yang halal, yang toib, kemudian juga kepanjangan dari makan itu sendiri. Merasakan bahwa apa yang kita peroleh itu adalah anugerah Tuhan, sehingga terdorong kita untuk mengucapkan, wahai Tuhan, puji syukur, dan bukan sekedar ucapan, tetapi anugerah Allah itu kita terima sambil melaksanakan apa yang dikehendakinya dari anugerah itu. Itu saya kira. Baik. Oh boleh sedikit silakan. Iya. Waktu itu saya pernah ke sebuah acara di luar kota, ada sebuah restoran. Karena kita lapar, kita langsung makan. Ternyata di situ ada 2 jenis makanan yang boleh, yang halal dan yang biasa tidak boleh kita makan. Yang saya tanyakan tuh, saya takutnya mereka itu memasaknya dan menggabungkan gitu. Itu sejauh mana pengaruhnya? Ya, maksudnya ketika kita tahu atau tidak. Sampai sejauh mana itu menjadi iya. Kalau Anda masuk dengan niat mau makan yang halal, saya kira tidak usah terlalu sibuk untuk menanyakan atau ini yang halal atau tidak. Karena pada dasarnya semua halal kecuali yang dilarang. Ya. Jadi tidak usah memberatkan diri lantas bertanya ini dimasaknya di mana. Karena akhirnya kita sudah makan, setelah makan baru sadar, oh ternyata. Apalagi kalau sudah makan. Apalagi kalau sudah makan. Memang kehati-hatian perlu, sehingga boleh jadi sebelum masuk pilih-pilih dulu, ya kan? Tetapi kalau kita biasa kalau kita ke luar negeri, ke Eropa, kita bisa masuk restoran, ya kan? Kita tidak tahu persis ini dimasak dengan panci yang memasak makanan haram atau tidak. Tapi tidakkah kehati-hatian itu harus diwujudkan dengan bertanya gitu misalkan? Iya, itu kehati-hatian bagus. Tapi terkadang tidak sempat bertanya. Terkadang kita tidak tahu. Terkadang kita baru sadar setelah makan. Mudah-mudahan hal-hal tersebut diampuni Tuhan. Baik. Ya baik, kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini Pak Quraisy, kita masih ada 2 ayat lagi ya yang bisa kita uraikan maknanya. Juga nanti ada pertanyaan dari pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kalau dia hidup terus disembelih tapi penyembelihannya tidak sesuai dengan ajaran agama, itu namanya bangkai. Ya baik pemirsa, masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk aktivitas makan itu tidak hanya kita harus pastikan bahwa itu adalah halal, tapi juga thayyib, dan kita harus bersyukur senantiasa dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita tersebut, sampai kepada aktivitas yang bisa kita lakukan karena kita sudah memakan makanan yang halal dan thayyib itu ya Pak Quraisy. Kita harus pastikan aktivitas kita itu juga adalah aktivitas yang baik. Nah, kita akan lanjutkan lagi 115 Pak Quraisy, 116 dan 117. Ya, silakan. Ayat 115 ini menguraikan sekian banyak hal yang haram. Ya. Yang pertama al-maitah. Maitah itu terjemahannya bangkai. Tetapi yang dimaksud oleh agama tentang maitah adalah binatang yang disembelih tidak sesuai dengan ajaran agama. Bangkai binatang yang mati tidak sesuai dengan cara yang dibenarkan agama. Jadi kalau dia hidup terus disembelih tapi penyembelihannya tidak sesuai dengan ajaran agama, itu namanya bangkai. Bukan hanya
yang meninggal mati dengan sendirinya. Ya, karena juga ada bangkai yang bisa kita nanti makan, ada pengecualiannya. Seperti ikan begitu kan, Pak Quraisy? Ikan, belalang, ya, itu dikecualikan oleh Nabi. Walaupun itu mati dengan sendirinya. Ya. Yang kedua yang disebutkannya darah. Darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir. Karena itu limpa tidak haram. Hati tidak haram karena dia sudah membeku atau dasarnya membeku. Jangan ambil darah yang mengalir terus dibekukan, itu haram. Tetapi limfa ini sejak dari dalam sudah membeku. Terus lahmal khinzir, daging babi. Jangan duga bahwa yang haram hanya dagingnya, tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan babi. Sebagai satu contoh, kalau saya meminta kepada seseorang, tolong pergi beli daging sapi. Kalau dia di daging sapinya itu ada tulang, salah enggak dia? Enggak. Karena kata daging itu sudah termasuk lemaknya, sudah termasuk ininya kan. Kecuali kalau saya berkata pergi beli daging sapi, tapi jangan beli lemaknya. Itu ayat kita ini berkata daging babi. Segala yang berkaitan dengan daging babi itu haram. Dan ini yang ini. Haram juga memakan suatu sembelihan yang ketika menyembelihnya bermaksud untuk mengagungkan selain Allah. Menyembelih atas nama berhala. Atau tidak menyebut nama Allah begitu? Ini beda pendapat, saya harus jelaskan lebih rinci. Dalam pandangan mazhab Syafi'i tidak wajib mengucapkan bismillah waktu menyembelih. Karena keadaan seorang muslim itu sebenarnya sudah seharusnya mencerminkan ajaran Islam. Sehingga dia dinilai, sosoknya dinilai sudah muslim. Buktinya salah satu, kalau dia dikatakan kamu mau makan babi, dia otomatis berkata tidak. Karena dia sadar bahwa dia muslim. Nah itu sebabnya dalam mazhab Syafi'i dikatakan tidak harus dia membaca bismillah. Walaupun tentunya lebih baik kalau melakukan segala sesuatu dengan mengucap bismillah. Oke. Baru dikatakan di sini, siapa yang dalam keadaan terpaksa. Keterpaksaan dalam bahasa agama itu adalah sesuatu kondisi yang menjadikan seseorang apabila tidak melanggarnya dapat mati. Kemudian ulama menambahkan termasuk dalam arti keterpaksaan adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Nah di sini siapa yang dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan kebutuhan yang sangat mendesak, selama dia tidak melampaui batas, selama itu bukan karena keinginannya untuk makan yang haram, maka dia ditoleransi. Ada orang, saya kepingin makan babi, saya kepingin minum minuman keras, itu ada keinginan. Ya. Kalau yang ini yang dibolehkan tidak terbetik keinginan sama sekali. Jadi tidak ada makanan lain selain yang haram tidak itu ada gitu ya? Lain selain, dan tidak juga melampaui batas. Jadi pada saat sudah tidak uzur, hanya sekedar untuk menghilangkan itu dia dimaafkan. Ayat yang terakhir di sini yang kita ingin jelaskan, peringatan. Ini ada orang-orang seringkali boleh jadi bercanda, boleh jadi ini, terus dia katakan apa? Oh ini halal, ini tidak apa-apa. Itu salah dua kali. Salah pertama dia menghalalkan yang haram. Salah kedua dia melanggar. Jadi jangan sekali-kali berkata bahwa ini halal atau ini haram kalau Anda tidak tahu, tidak punya pengetahuan tentang itu ya. Okay. Dan jangan beralasan saya sekedar bercanda. Itu bukannya dilarang bercanda, tapi kita diperintahkan bercanda yang, kalau bercanda yang benar juga. Ya, Nabi pun bercanda, ya toh? Tetapi jangan yang sampai menimbulkan
melakukan hal-hal yang melanggar ajaran agama. Kesenangan yang diperoleh dengan memakannya haram, kesenangan yang diperoleh dengan mengucapkan ini halal padahal haram atau sebaliknya, itu adalah kesenangan sementara dan sedikit, tapi akibatnya adalah siksa yang pedih. Saya kira itu kita. Jadi harus sangat berhati-hati dengan lisan kita juga ya Pak Quraisy ya. Baik, ada satu pertanyaan Pak Quraisy dari pemirsa dan sepertinya juga berkaitan dengan yang baru saja kita uraikan. Kita lihat terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti. Saya ingin bertanya, apakah yang harus kita lakukan jika sudah pernah memakan makanan yang haram yang terlanjur menjadi daging dalam tubuh kita, dan apa doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Quraisy, kita sudah lihat apa itu pertanyaannya, tapi jawabannya nanti setelah pesan-pesan yang berikut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Saya takutnya ikan itu sebenarnya matinya karena digetok itu, bukan karena disembelih gitu. Terus saya makan lagi, itu gimana Pak? Ya baik Pak Quraisy, kita akan langsung saja menjawab pertanyaan tadi sebelumnya, bahwa bagaimana kalau sudah makan makanan yang haram, sudah menjadi daging dalam tubuh, apakah doa kita akan diterima oleh Allah gitu? Bagaimana Pak Quraisy? Iya, jadi begini, segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang manusia, baik disengaja atau tidak, baik pelanggaran atau pelanggaran berat atau kecil, segala sesuatu yang demikian itu halnya dan telah berlalu bisa dimaafkan Tuhan selama yang bersangkutan bertobat. Jadi kalau Anda bertanya, ini sudah jadi daging, ini sudah jadi ini masa lalu, yang dibutuhkan dari Anda hanya bertobat. Ya Allah, saya pernah melakukan suatu kesalahan. Itu saya sengaja. Nah, apalagi kalau tidak disengaja. Tidak disengaja itu otomatis Allah mengampuninya. Jadi tidak usah khawatir doa Anda tidak dikabulkan selama doa Anda itu Anda panjatkan dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting adalah tidak mengulanginya lagi begitu ya. Tentu dengan syarat-syaratnya, tidak mengulanginya lagi. Menyesali perbuatan kalau itu disengaja dan sebagainya. Iya. Oke, baik Mas Ajis, mungkin dari tadi kayaknya udah banyak sekali yang ingin ditanyakan ya. Silakan. Saya punya satu pertanyaan yang tadi tentang cara menyembelih hewan itu Pak ya. Saya kan pernah sekali makan di pinggir jalan pecel lele, makan ikan lele. Itu dia dibunuhnya ternyata bukan disembelih dulu tapi digetok gitu Pak. Lelenya pada gitu, saat keadaan masih hidup tuh dia masih digetok hidup, ya? Kumisnya dulu, patile itu ya, baru digetok. Nah, itu gimana Pak? Saya takutnya ikan itu sebenarnya matinya karena digetok itu, bukan karena disembelih gitu. Terus saya makan lagi, itu gimana Pak? Enak lagi ya? Enak, 2 kali Pak. Jadi begini, ikan itu tidak harus disembelih. Bangkainya pun halal kan. Nah, tetapi apa yang Anda alami itu ada tuntunannya begini. Kalau kamu menjembeli atau kamu membunuh, upayakanlah kalau kamu menggunakan pisau, pertajam dulu pisau. Jadi tata caranya juga ada ya Pak? Iya. Jangan sampai menyiksa binatang yang kau sembelih. Jadi saya kira cara itu tadi ketok begitu mungkin tidak manusiawi. Kalau ada cara yang lain yang bisa mematikan ini dengan cara yang tidak menyiksa binatang, itu jelas jauh lebih baik dan itu sesuai dengan tuntunan agama. Jadi bisa dikatakan tidak thayyib Pak Quraisy? Bisa dikatakan tidak thayyib, walaupun kita tidak bisa katakan bahwa haram, ya? Itu lantas haram dimakan. Ya kan? Ada saja yang tidak thayyib yang tetap halal. Sama halnya yang makruh itu tidak thayyib. Rokok itu tidak thayyib.
Ada ulama berkata itu haram, yang paling sedikit dikatakan itu makruh. Itu tidak taib, hindari. Ya kan? Ya, oke, mungkin ini masih sedikit berkaitan dengan penyembelihan binatang itu tadi, Pak Quraisy ya. Sebentar, Mas Aziz. Kalau misalkan kita beli daging import gitu dari negara yang mostly non Muslim gitu, sehingga mungkin yang menyembelih juga non Muslim gitu. Itu bagaimana ya Pak Quraisy? Walaupun tadi Mazhab Syafi'i mengatakan tidak harus mengucapkan Bismillah. Bagus. Di Al-Quran ada dinyatakan bahwa sembelihan ahlul kitab itu boleh kamu makan. Ahlul kitab, orang Yahudi, orang Kristen, bahkan nanti ada yang memasukkan selain mereka seperti ajaran agama Buddha misalnya, itu ada yang memasukkan mereka dalam kelompok ini karena mereka juga percaya Tuhan, percaya punya tuntunan moral dan lain-lain sebagainya, itu dibolehkan untuk dimakan. Yang terlarang dimakan itu adalah kalau dia disembelih dengan tujuan mengagungkan berhala. Kalau disembelih biasa untuk dimakan, ahlul kitab itu jelas tegas Al-Quran boleh. Nah, jadi tidak perlu khawatir bahwa ini bukan Muslim lantas disembelih. Nah, tapi dari sisi lain perlu kita tambahkan bahwa selama ini kita di Indonesia atau di negara-negara Muslim itu sebenarnya tidak mengimpor daging kecuali yang telah disembelih sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya kan? Dia juga ada conditioningnya dari negara kita ya, Pak. Biasanya ada pengawas untuk itu. Di luar negeri juga sudah ada daging-daging halal yang disembelih. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir lah. Pikiran gitu ya. Sapi yang korupsi kemarin Pak ya. Kalau sapi yang dikorupsi, yang berdosa korupsi, yang korupsi, kita yang makan ya tidak ada urusan kita ya. Oke, Mas Aziz, mungkin ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan hal lainnya, nggak apa-apa juga sih. Saya sih mau nanya, kan profesi saya sekarang ini stand up komedi, Pak. Komedian ya? Komedian. Saya kan sering ada ketakutan ketika membahas sebuah isu, itu takutnya nanti menyakiti perasaan orang lain. Walaupun itu fakta biasanya yang kita angkat, itu gimana? Apakah ada batasan-batasan? Tapi bagus banget loh Mas Aziz punya perasaan demikian ya. Kadang-kadang banyak juga yang nggak mikirin gitu. Iya. Karena juga saya cuek, cuman karena ada Abi jadi saya tanya sekalian. Betul. Begini, ada beberapa tuntunan. Bisa jadi melalui lelucon, melalui komedi, kita bisa menasehati orang. Jadikanlah niat Anda untuk itu. Bisa jadi juga di sisi lain melalui lelucon, melalui joke, melalui komedi kita menelanjangi orang. Nah, ini yang terlarang. Jangan sampai ucapan-ucapan kita walaupun itu benar membuka semua aib orang. Jadi lakukanlah secara terhormat, secara sopan. Walaupun mengundang tawa, Nabi pun bercanda. Satu perempuan datang pada beliau meminta agar supaya didoakan perempuan tua. Nabi bercanda, beliau bersabda, tidak ada perempuan tua masuk surga. Dia ini, tetapi itu mendorong kemudian perempuan yang mendengar itu bertanya-tanya, lalu Nabi menjawab bahwa kalau masuk surga semua sudah jadi cantik, semua sudah jadi muda, jadi tidak ada yang tua. Di kala lain Nabi bersabda bahwa seorang perempuan datang mengundang Nabi, beliau terus berkata, oh itu suamimu yang ada putih di matanya. Dia bilang enggak. Sebenarnya coba lihat, semua orang ada hitam dan putih. Jadi itu canda yang benar. Apalagi juga Rasulullah bersabda begitu ya Pak Quraisy, bahwa lebih baik berkata yang baik atau diam gitu ya. Itu salah satu hadis ya. Betul, kita berkata yang baik, tetapi jangan melarang orang bercanda. Ya. Ada sahabat Nabi yang begitu tertawa, begitu ini datang sama dan Nabi mengadu, saya sudah keluar dari tuntunan Islam. Dia bilang tidak. Kita perlu bercanda, hidup ini perlu ada canda, jangan serius terus. Asal candanya seperti itu tadi.
tidak menyinggung perasaan orang, terarah menuju satu arah yang benar. Saya kira itu. Jadi sudah ada bayangan kira-kira candaannya? Iya. Menyampaikan pesan-pesan agama pun kalau candanya terlalu itu tidak dibenarkan. Ya, Pak. Jadi, Baik, kita akan lanjutkan lagi Pak Quraisy dan juga Mas Aziz, pemirsa, dan kemana-mana tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ya, ada daging yang kulitnya setelah disama menjadi tidak najis. Nah, ada juga binatang yang tidak yang najis sama sekali walaupun kulitnya telah disama. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan sebelum kita akan berikan sedikit kesimpulan dari yang disampaikan hari ini, saya ingin bertanya sedikit Bapak mengenai Quran surat ayat 114 ini. Tadi kan Bapak juga mengatakan bahwa makan itu maknanya luas, tidak hanya makan gitu ya. Nah, bagaimana dengan dikaitkan dengan ayat 115 mengenai daging babi ini? Tadi juga Bapak mengatakan bahwa keseluruhan dari si babi ini itu haram ya. Nah, kalau kita menggunakan kulit babi sebagai tas misalkan, itu kan juga makna yang luas dari makan ya. Itu boleh nggak Pak Quraisy? Karena ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan ada tidak. daging yang kulitnya setelah disama menjadi tidak najis. Nah, ada juga binatang yang tidak yang najis sama sekali walaupun kulitnya telah disama. Karena itu Disama tuh dibersihkan, dikeringkan sehingga dijadikan tas, sepatu dan lain-lain sebagainya. Nah, mayoritas ulama berpendapat babi dan anjing tidak boleh tetap najis walaupun telah disama, walaupun telah dan dimanfaatkan gitu. Jadi ya, jangan menggunakannya untuk tas, ya. Kulit yang lain aja lah ya. Kulit yang lain aja lah. Soalnya sekarang banyak Pak, banyak loh pakai kulit babi. Kalau perlu pakai kulit buaya. Nah, malah dia kulit buaya, lebih bagus lagi. Nah, kena kulit tajam-tajam. Iya. Oke, mungkin Mas Aziz. Saya mau nanya yang masalah makanan haram halal sih Pak. Kalau misalkan di beberapa restoran kan sudah ada label halal dari MUI, itu sudah pasti atau bagaimana? Karena kalau kita lihat ini makanan yang berasal dari barat atau dari luar Indonesia gitu. Udah pasti halal apa enggak tuh? Betul. Kalau sudah ada label halal dari MUI, Anda dapat yakin bahwa apa yang diberi label itu halal. Tapi yang tidak diberi label belum tentu halal, ya kan? Nah, di sisi lain sebenarnya yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Jadi sebenarnya lebih praktis kalau yang diberi label itu yang haram, sehingga selain dari itu halal. Ya. Ngirit budget cetak ya? Iya. Akan lebih praktis. Nah, karena itu juga salah satu cara lihat itu biasanya ada tertulis ini mengandung unsur-unsur apa saja, baru kita. Ya, baik. Mungkin bisa kita simpulkan sedikit saja, Bapak, mengenai apa yang sudah disampaikan tadi. Apa yang kita baca tadi bagus. Kita tadi membaca ayat An-Nahl 112 sampai 117. An-Nahl 112 sampai 117. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ada kaitan yang sangat erat antara ketakwaan atau pelaksanaan tuntunan agama dengan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga sebaliknya, pengabaian tuntunan agama merapuhkan kondisi masyarakat sehingga mereka tidak dapat menikmati kemakmuran, bahkan tidak dapat meraihnya karena mereka melanggar tuntunan-tuntunan agama. Yang kedua, kenikmatan material dan spiritual harus bergabung dalam masyarakat sejahtera. Cuma materi aja yang kaya, spiritual tidak. Keamanan, ketentraman, dan kehadiran rezeki
dari berbagai penjuru adalah nikmat material, sedangkan nikmat spiritual adalah kehadiran Rasul atau nilai-nilai ajaran agama. Stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat sekalipun tanpa nilai-nilai spiritual tidak cukup untuk menjadikan satu masyarakat hidup dalam kebahagiaan. Itu. Kedua, semua yang diharamkan Allah pasti berdampak buruk bagi masyarakat dan rohani bila dilanggar. Apa yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada apa yang diharamkan. Sebabnya kita katakan yang haram aja deh di ini. Tapi biasanya pengusaha tidak mau itu. Iya, dibilang haram. Karena dibilang tidak laku dia punya. Ya. Di sisi lain Allah memberi kemudahan sehingga yang diharamkan dapat dilakukan atau dimakan bila seseorang dalam keadaan terpaksa. Karena itu setiap ada kesulitan ada jalan keluar yang dapat ditemui. Yang kelima, jangan memberi keterangan atau jawaban menyangkut persoalan yang Anda tidak ketahui, lebih-lebih jika menyangkut ajaran agama. Karena jangankan berbohong, mengira-ngira pun dalam soal agama tidak dibenarkan. Yang paling berani memberi jawaban adalah orang yang paling berani menghadapi neraka. Jangan jadikan itu. Baik. Taubat harus disertai dengan upaya perbaikan diri. Inilah yang menjadi pertanda ketulusan bertaubat. Jangan jadikan ajaran agama, pembenaran atau penghalalannya sebagai cara untuk bercanda. Bercanda dibenarkan, tetapi canda tersebut tidak mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat, tidak juga menelanjangi seseorang. Saya kira itu kesimpulan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Quraisy. Insya Allah yang tadi sudah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, juga bagi Mas Aziz mungkin ya, yang profesinya juga berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Semoga mendapatkan pencerahan, dan kita sebagai kaum muslimin sudah sepantasnya untuk berikhtiar untuk bisa memakan makanan yang halal, yang thayyib, dan kita harus selalu bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Terima kasih sudah bersama kami, dan insya Allah kita akan jumpa lagi esok hari di Tafsir Al-Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.